kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yaitu mengenai sehatkan lututmu, bugarkan harimu. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Teni Suryadi, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kita sapa dulu Dr. Teni yang sudah hadir di samping saya. Dr. Teni, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kabar baik juga dari aku dan semoga kita semua pemirsa juga ya, pemirsa dokterku, pemirsa El Sinta, pemirsa Fit Radio Semarang, gitu, pendengar Fit Radio Semarang juga selalu dalam keadaan sehat gitu ya dok ya. Amin, ya. Hari ini temanya seru deh, yaitu sehatkan lututmu nih katanya, bugarkan harimu. Udah seperti tagline iklan ya dok ya. Sebenarnya gini dok, kalau aku sih belum pernah ya mengalami nyeri lutut yang sampai kronik gitu, berlarut-larut. Tapi kebayang sih waktu itu pernah seperti ngilu-ngilu dikit gitu, tapi sebentar terus hilang. Itu aja udah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Intinya jadi nggak nyaman, jadi risih, jadi ngerasa kok kurang produktif ya jadinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di luar sana yang barangkali mengalami masalah di lututnya dan itu sudah cukup lama, tentunya kan sangat mengganggu tadi aktivitas begitu ya dok ya. Nah, berhubung temanya adalah menjaga kesehatan lutut supaya hari-hari kita jadi makin produktif, makin bugar gitu ya dok ya. Sebetulnya kesehatan lutut ini sendiri, apa yang perlu kita garis bawahi sih dok sehingga menjadi tema yang sangat penting gitu dokter? Iya, baik. Ya sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Nama saya Dr. Teni Suryadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, kakak, dan adik sekalian yang ada di rumah dan mungkin oma, opa. Kenapa tema ini diangkat pada hari ini? Karena memang kesehatan lutut itu menjadi hal yang penting dan kalau ada nyeri lutut pasti harinya udah nggak oke. Pasti udah bete, udah sedih dan juga bawaannya nggak bisa melakukan hal-hal yang disukai. Misalnya kayaknya saya tuh dulu naik turun tangga tuh oke-oke aja, sekarang mau naik ke atas rumah aja kayaknya susah dok. Nah itu nyeri, kadang-kadang itu udah menjadi kendala dan hampir sepertiga dari pasien yang berobat karena nyeri itu berobat karena nyeri lutut. Berobat karena nyeri lutut. Iya, dan juga bisa dialami dari usia muda, menengah, sampai dengan usia lanjut. Iya, makanya tadi nyapanya oma opa, terus adik-adik juga gitu ya dok. Iya, betul. Karena ini relate ke banyak orang gitu ya betul. dok ya. Tapi menarik sih gitu, karena kalau kita bicaranya, kalau oma opa mungkin karena faktor faktor usia ya dok ya. Tapi kalau untuk usia muda, apakah memang karena gerakannya yang terlalu mungkin aktif atau apa? Karena kan lutut kan ini sebenarnya tugasnya lutut ini untuk apa sih dok? Menahan beban kita atau bagaimana sehingga ada potensi untuk mengalami masalah nih kalau mungkin ada, ya kita perlu cari tahu juga gitu kan. Iya, jadi sendi lutut ini merupakan sendi yang penting di tubuh kita. Kalau kita ketahui bahwa badan kita ini terdiri dari banyak sendi. Ada sendi yang besar, ya misalnya sendi pinggul kita. Ya, kemudian pinggul ini berhubungan dengan tulang belakang kita kan ya. Dan kemudian diteruskan semua bebannya ke sendi lutut kita. Sampai nanti diteruskan ke pergelangan kaki kita pada sendi pergelangan kaki. Sehingga semua beban hidup kita ini ketika kita berjalan, beban hidup ya dok ya? Maksudnya gini ya, ketika kita berjalan, ketika beraktivitas, ada yang disebut dengan kita melawan gaya tarik bumi. Nah, gaya tarik bumi itu selalu ada mengikuti kita ketika kita berada di bumi ini. Nah, tetapi ketika kita berada di dalam air, ya mungkin dia akan berkurang. Sehingga kita ini harus berdiri dengan tegak dan topangan yang kuat itu harus dibuat salah satunya oleh sendi lutut kita. Gitu. Jadi oleh karena itu nyeri ini bisa dialami oleh segala usia. Kenapa? Pertama, kalau dari lahir sudah ada kelainan kongenital, bawaan gitu ya? Bawaan, misalnya tulangnya sudah tidak terbentuk, atau mungkin tulang rawannya tidak terbentuk dengan baik, itu sudah menjadi satu faktor bahwa dia tidak akan bisa berada dengan baik. Ada satu pasien saya yang sendinya itu lututnya putar ke belakang, kongenital, dislokasi, dan itu berarti dia tidak akan bekerja dengan baik dan membutuhkan dokter ortopedi untuk memutarbalikannya sehingga dia berada di lokasi yang tepat. Kemudian pada usia muda,
itu sering sekali yang tidak disadari adalah obesitas, kegemukan. Karena semua beban dari atas itu disalurkan melalui sendi lutut. Ketika bebannya bertambah, sendi itu harusnya dia punya bantal. Bantalan itu di lutut itu disebut dengan meniskus. Meniskus, bantalan sendi. Dan di sana ada jaringan penyangganya yang disebut dengan ligamen. Ya. Nah, jadi ketika dia terlalu gemuk, topangan ini bertambah bebannya, sedangkan gaya gesek antara satu tulang yang keras dengan tulang yang lain itu akan menimbulkan peradangan yang lebih cepat. Pada obesitas itu bebannya bertambah, Mbak. Oleh karena itu, obesitas itu merupakan salah satu faktor yang sering sekali kadang-kadang tahu-tahu udah gemuk banget ya, atau udah grade lanjut, nyeri lututnya, terjadi degenerasi atau dia penuaan lebih cepat, pengenuaan lebih dini. Iya, karena memang dia terlalu cepat. Atau mungkin pada usia muda itu kadang-kadang yang orang sering olahraga ya berlebihan, main sepak bola kadang-kadang, atau dia pelempar ya, kemudian dia terlalu bermanifest ketika dia memutar bolanya atau menendang gitu ya, sering juga terjadi injury. Tadi istilahnya kalau yang lebih cepat penuaan tuh berarti cepat aus gitu ya, Iya, karena tadi aus. bebannya yang berlebih, Betul. mudah rentan radang tadi ya dok ya. Iya, jadi rentan cedera karena memang kan harusnya tulang itu kan dia dilapisi tulang rawan ya, tulang rawan, atau kalau Bapak Ibu misalnya makan tulang paha ayam, itu tulang kan rawan ya? Iya, ada yang warnanya putihnya warna Enak susu. tuh. Nah, itu enak ya. Tapi itu sebenarnya bantalan kita yang meredam ya. Oke, Nah, bantalan sendi. bantalan tadi. sendi kalau dia cedera dan dia menjadi mulai erosi atau dia menua, aus, nah itu sudah mulai derajatnya pada kita sering sebutnya pengapuran. Jadi antara tulang dan tulang ada bantalan Betul, sendi gitu ada ya, Dok, bantalannya. Nanti mungkin kita akan lihat ya. Mungkin saya akan tunjukkan gambarannya seperti apa. Nah, tapi ketika bantalan itu udah aus, dia akan menjadi namanya itu osteoartritis atau pengapuran, dan sering banget terjadi sendi ya? di sendi lutut gitu. Nah, selain itu yang tadi dia mulai ausnya itu mungkin di bantalannya, lama-lama cairan yang berada di antara kedua bantalan itu mulai berkurang juga produksinya karena dia mulai kurang baik kan, semuanya aus, termasuk jaringan-jaringan di sekitarnya yang disebut ligamennya. Dan juga jangan heran juga kalau ototnya itu tidak bekerja dengan maksimal, lama-lama ototnya juga kurang baik juga. Oke, jadi Gitu. istilah tadi kalau yang degeneratif karena usia memang itu memang perjalanan penyakit ya, lama-lama mungkin tadi cairannya jadi berkurang gitu ya dok ya, bantalannya mungkin jadi semakin menipis. Tapi kalau yang tadi usia muda faktor resikonya berarti ditambah obesitas, hati-hati. Betul. Atau mungkin tadi yang sering olahraga gitu Trauma ya jatuhnya. Atau misalnya atlet siapa aja dok? Kadang-kadang atlet atau non atlet, misalnya kita hanya untuk olahraga rekreasi kan kita nggak sebut atlet ya kan, tapi itu sering cedera karena memang belum siap, tiba-tiba kita disuruh push untuk melakukan suatu gerakan. Nggak ada pemanasan dulu nih Nggak ada ceritanya. pemanasan, kadang-kadang itu kan sering. Atau misalnya kecelakaan, Oh, ya Allah, kan? iya, Kadang-kadang terlaksana kecelakaan. Atau misalnya kita terpleset tidak sengaja, tetapi sudah terjadi cedera pada jaringan penyangga lututnya, atau mungkin patah, diikutin patah tulang, gitu di sekitar lutut, bisa patah tulang yang paha, bagian atas, atau di bagian bawah kan. Iya, itu kalau trauma kan ya memang kalau yang kecelakaan ya nggak bisa dihindari ya. Tapi kalau yang aktivitas fisik misalnya olahraga kan apa yang selalu repetitif begitu dok, atau overuse juga istilahnya si lutut ini, atau nggak juga bisa aja satu kali olahraga tapi mungkin tanpa pemanasan, terus gerakannya mungkin kurang tepat, jadi trauma jatuhnya gitu ya dok ya. Jadi itu trauma juga sebenarnya. Kalau kita bilangnya tuh untuk olahraga kan sport injury ya, tapi sebenarnya bisa terjadi pada atlet dan non atlet karena kadang-kadang sekarang apalagi olahraga hanya untuk have fun kok, ya kan. Jadi sebenarnya non atlet tapi dia melakukan olahraga, dia suka olahraga, nggak apa-apa sih, tapi kan bisa resiko cedera seperti termasuk itu. kalau ada penyakit khusus gitu dok, misalnya ada tumor yang sering kita dengar tuh misalnya. Jadi tumor di daerah lutut itu juga bisa terjadi juga, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memiliki tumor di daerah lutut atau misalnya di daerah tulang paha itu juga bisa mengganggu sehingga menimbulkan nyeri. Tapi selain tumor yang sering lagi itu sakit rematik. Ya, itu kan orang sering bilang rematik, rheumatoid arthritis karena penyebabnya itu sebenarnya autoimun. Nah, autoimun itu sehingga terjadi peradangan
yang merusak jaringan tulang rawan dan sendinya sendiri dan juga jaringan penyangganya. Tapi biasanya tidak hanya di lutut, dia diikuti dengan sendi-sendi lainnya dan biasanya simetris. Misalnya lutut kanan kiri, kedua pergelangan tangan kanan kiri, sendi bahunya juga kena. Jadi agak apa ya, nggak cuma di lutut aja, tapi ada organ-organ, ada Betul. lokasi lain gitu ya. Betul. Dan satu lagi yang sering orang bilang tuh asam urat, ya kan? Gout Nah, gitu ya. gout atau asam urat. Jadi peradangan karena asam urat itu memang bisa menimbulkan juga nyeri di daerah lutut, tetapi dia akan diikuti dengan tingginya kadar asam urat, kemudian ada benjolan yang disebut topus dan biasanya berkaitan juga dengan topus atau benjolan yang ada di tempat lain. Paling seringnya tuh Mbak Rini ada di ibu jari satu kaki. Nah itu benjolan kayak kelereng tapi sakit banget. Nah itu juga bisa salah satu penyebabnya dari nyeri lutut sendiri. Baiklah dokter, kita jeda dulu ya, nanti dilanjutkan kembali untuk lebih jelasnya lagi nanti seperti apa ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Teni Suryadi SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Podomoro, masih membahas mengenai sehatkan lututmu, bugarkan harimu. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Berhubung tadi di segmen awal nih perbincangan kita tuh seru sekali ya dok ya. Kita masih membahas sedikit deh mengenai faktor resiko. Karena kan kalau dipikir-pikir faktor resiko ini kadangkala orang tuh nggak aware kalau ternyata dia punya faktor resiko itu. Mungkin dari habitnya atau mungkin dari faktor-faktor lain yang memang perlu dievaluasi gitu ya. Nah, makin kesini kan usia muda makin banyak yang mengalami juga nyeri lutut, mengganggu produktivitas gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan mengenai faktor resiko, apalagi sih yang kira-kira masih bisa kita bahas dokter? Iya, baik. Tadi kan saya bilang bahwa sendi lutut itu merupakan sendi yang penting ya. Jadi dia tuh menopang berat badan kita dan meneruskan semua gaya itu sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada usia muda itu sering sekali terjadi cedera lebih dini ya, karena memang satu yang paling sering itu adalah imobilisasi atau kurang gerak. Masa pandemi ini tuh banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya kadang-kadang kalau kita secara aktif sebelum pandemi kita akan berjalan, kita melakukan aktivitas, tetapi ketika kita masa pandemi kita banyak duduk. Misalnya kita worknya from home juga atau school from home. Jadi otomatis gerakan itu menjadi kurang, padahal sendi itu harusnya digerakkan dengan maksimal ya sampai sesuai toleransinya ya, maksudnya dengan optimal. Kemudian dia juga aktif, bisa jalan, bisa berputar, atau mungkin dia bisa lari dan lain-lain ya sebelumnya. Tapi ketika dia harus di masa pandemi harus duduk diam aja, sehingga sendi itu menjadi kaku. Nah, kekakuan sendi ini akan menyebabkan semua faktor inflamasi atau peradangan lokal bisa timbul sebenarnya. Dan kemudian ototnya sendiri menjadi lebih lemah. Karena itu akan terjadi masa di mana lutut itu akan menjadi lebih kaku, nyeri, dan juga awalnya ketika dia awalnya tuh diam-diam aja tapi ternyata dia jadi merah, radang, atau juga ketika ditekuk maksimal, misalnya sekarang lagi sholat ya zaman bulan puasa begini kan yang taraweh atau ya duduk ibadah gitu ya, jadi itu terganggu juga gitu. Nah kemudian yang kedua adalah overuse. Overuse itu artinya berlebihan dipakai. Jadi misalnya orang yang terlalu banyak berdiri, contohnya nih SPG ya kan. Jadi SPG itu usia muda sering sekali mengalami nyeri pada bagian lututnya karena dia terlalu menumpu bebannya. Nah, padahal ototnya belum tentu kuat dan kadang-kadang itu juga berhubungan dengan masalah di daerah punggungnya. Apakah punggungnya lurus atau tidak? Ada bengkok atau enggak? Pinggulnya miring atau enggak? Ketika pinggulnya udah miring, dia biasa berjalan dengan misalnya berdiri ya, kadang-kadang enak satu kaki kiri nih buat numpuk ya kan, sering begitu. Juga sih. Iya, jadi beban di lutut kirinya ini akan lebih tinggi dibandingkan lutut sebelahnya. Belum lagi kan pakai heels gitu ya dok, apalagi ya? Pakai Tadi heels. Dan juga harus diperhatikan juga apakah memang
lengkungan kakinya normal atau tidak. Nah, kadang-kadang itu lengkungnya udah nggak balance ya karena dia terlalu tinggi atau dia flat foot ya. High arch atau flat foot kan sering ya pendengar seperti itu. Kemudian lututnya bermasalah, pinggulnya udah miring, udah deh. Jadi terjadi faktor inflamasi atau peradangannya lebih cepat dan juga sifat daripada jaringan penyangga ligamen ya kalau kita dilihat di sini. Coba nih dengan alat Ya, peraga ini di kamera sini ya. bisa di zoom kali ya. Nah, ini kan adalah lutut ya. Lutut kita ini terdiri dari sendi yang terbentuk oleh tulang paha kita ya. Ini yang disebut dengan femur ya. Femur ya. Ya, kemudian tulang yang bagian tulang kering kita yang besar ini namanya tibia. Yang di sebelah sini ini fibula ya. Kemudian ada tulang yang nyempil. Kalau Bapak Ibu pegang lututnya, ini ada yang bergerak-gerak kecil. Nah, ini namanya patella. Nah, dia ini merupakan suatu sendi yang penting. Nah, di sini ada ototnya. Oke, ada yang nelpon mungkin ya. Coba ditaruh dulu kali ya dok ya, Oke. kita sapa dulu. Oke, baiklah. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Ya, saya dengan Bu Putri, Mbak. Bu di Putri Jakarta. dari Jakarta. Usia berapa Ibu? Ini kan menanyakan tentang suami saya. Oh, suaminya usia berapa Bu Putri? Mohon maaf. Suami saya 35 tahun. 35 ya. Oke, kondisi lututnya seperti apa Ibu suaminya? Jadi gini, waktu itu suami saya habis operasi laparoskopi. Itu setelah di ruang operasi itu baru kelihatan ternyata meniskus suami saya itu longgar. Nah, itu terus dijahit. Terus ternyata juga ada pipa sindrom, nah itu juga sudah dibersihkan untuk dokternya. Namun pasca operasi setelah 2 bulan itu kan ada terapi itu ya Mbak. Nah setelah terapi itu, awalnya terapinya kayak dialirin listrik, terus Terapi listrik. dipanasin seperti itu. Panas sih. Itu tidak ada masalah. Nah setelah terapi yang itu sudah selesai, 8 kali pertemuan, dilanjut lagi terapi untuk nge-gym. Nah itu kan ada kayak dikasih beban, misalnya ada terapis, terus dengan karet itu ya di kaki seperti itu. Nah itu suami saya bengkak lagi kakinya, ada cairannya. Oh, bengkak ada cairannya lagi. Nah itu sampai sudah disedot lagi, tapi sekarang kondisinya juga masih ada cairan juga gitu. Makanya saya kenapa gitu kan, kok udah dioperasi kok masih kondisinya sama seperti sebelum operasi. Dokter mohon maaf, ada yang ditanyakan dulu untuk suami Ibu Putri ini lebih detailnya lagi ya. Ibu Putri operasinya itu suaminya kira-kira bulan berapa Ibu? 2 bulan yang lalu dok. 2 bulan yang lalu ya. Itu berarti dilakukan artroskopi pada sendi lutut ya? Betul. Ya, yang diambil apanya ya yang dibersihkan? Bagian bantalannya atau jaringan penyangganya, ligamennya? Plika sindromnya itu dibersihkan dok. Oh, plika sindrom, oke. Ya. Lalu yang meniskusnya itu kan longgar dok. Nah Ya. itu dijahit pada saat itu. Oke, ya. Jadi pada kasusnya suami Ibu Putri, jadi sudah terjadi perbaikan pasca operasi di terapi, kemudian dia recurrent ya, terjadi pengulangan bengkak di daerah sendi lutut ya Bu ya, seperti itu ya. Berisi cairan. Ya, jadi begini Bu, kalau kita lihat ya, bahwa di dalam sendi lutut ini ada yang disebut bantalannya atau meniskus, kemudian ada jaringan penyangganya, dan juga ini dari depan ke belakang, itu kan ada jaringan ligamen semua ya, jaringan penyangganya. Ada yang dari samping, dari depan, dan belakang. Nah, ketika terjadi kerusakan di daerah sini, apapun sebabnya, salah satunya tadi yang dialami oleh Ibu yang sudah dibersihkan oleh dokter ortopedi atau sudah dioperasi, kita harus mengandalkan ototnya. Nah, sedangkan otot ini belum tentu langsung kuat. Makanya ketika sudah diberikan awalnya tanpa beban, kemudian kita melakukan pembebanan, Kasih itu beban sudah tadi. benar sebenarnya dokternya. Tetapi apakah memang aktivitas sehari-harinya sudah diatur sehingga dia tidak menimbulkan gesekan lebih lanjut? Karena itu sering sekali lupa. Karena harus diingat bahwa beban itu harus dikurangin juga dari aktivitas. Misalnya, apakah berat badannya tadi merupakan salah satu beban ya dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang harus diatur juga banyak naik turun tangga atau enggak, jalannya berapa jauh, kemudian apakah ada aktivitas lari, kemudian berapa lama aktivitasnya, misalnya duduk aja ternyata ototnya menjadi kaku juga, sehingga dia bisa menimbulkan
daerah lutut yang sudah dioperasi ini terjadi peradangan baru sehingga dia menjadi bengkak kembali. Untuk itu saya harapkan bahwa Ibu Putri mungkin bisa berkonsultasi, bisa ke salah satunya ke kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga mungkin nanti kita bisa USG atau bisa pemeriksaan lebih lanjut misalnya MRI. Apakah memang diperlukan sedot ulang atau aspirasi untuk daerah lututnya. Sedot ulang, ya, plus kita bisa melakukan perbaikan secara dari rehab sendiri. Itu ada alat yang namanya low level laser. Jadi di situ dia bisa menghilangkan peradangan dan juga untuk memperbaiki secara seluler daerah yang mengalami kerusakan. Jadi itu merupakan anti radang plus tadi kita akan mengubah lifestyle-nya suami ibu sehingga dia tidak terjadi rekarensi atau pengulangan. Kemudian pengurangan berat badan kita berkonsultasi biasanya dengan dokter gizi ya, di tempat kami juga ada. Kemudian kita akan lihat kembali penyebabnya apa sehingga kalau bisa dilatih itu bertahap step 1, step 2, step 3 ya. Semuanya itu butuh kerjasama karena dokter akan meresepkan, ibu latihannya sekian, tapi apakah latihan itu perlu ditambah atau diturunkan, nanti kita sesuaikan dengan kondisi bapak ya, seperti itu mungkin ibu. Jadi kasus per kasus ya dok? Jadi ya, kasus per kasus karena ya? memang cedera itu nggak gampang, apalagi tadi udah ada plika, berarti kan udah ada masalah yang lebih kompleks di daerah struktur lutut itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sayang sekali sudah terputus ya dok ya. Tapi mudah-mudahan jawabannya ini tadi sangat membantu ya dok ya, detail sekali. Tadi mungkin bisa konsultasikan lagi atau mungkin tadi disedot ulang, kemudian nanti ada tahapan-tahapan berikutnya bisa didiskusikan dulu dengan dokternya ya. Oke, dokter jika dilanjutkan kembali, jadi menarik ya pembahasan sebelumnya itu kan terlalu tidak terlalu banyak gerak, sedentary lifestyle ternyata beresiko juga. Tapi ngomong-ngomong gini, kalau memang sudah ada nyeri lutut jangka panjang, kan ada yang akut, ada yang kronik ya. Kalau akut mungkin diistirahatkan atau dikasih kompres kan katanya mereda nih. Tapi kalau yang sampai kok udah lama nih nggak hilang-hilang juga, kan tentunya sangat mengganggu. Itu kalau kayak gitu bagaimana dok? Mau olahraga juga kan sakit ya, tapi nggak olahraga juga serba salah juga gitu ya dok ya. Jadi tadi dokter bilang kan kasus per kasus kita lihat nih seberapa mungkin derajatnya kali ya dok ya, ringan, sedang, berat ini akan pengaruh juga ke nanti pemeriksaannya hasil seperti apa, pengobatannya juga bagaimana gitu ya dok ya. Yang pertama harus diingat bahwa nyeri itu terdiri dari dua ya, nyeri akut dan nyeri kronik ya. Bila nyeri akut itu biasanya terjadi kurang dari 2 minggu, kemudian nyeri kronik itu biasanya terjadi lebih lama, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan atau lebih ya. Jadi memang pada nyeri akut di situ akan tanda radangnya lebih jelas. Tanda radang itu seperti apa? Merah, terus kemudian dipegang teraba hangat. Mungkin di sana ada benjol seperti ada cairan ya. Kemudian juga digerakkan, sakit banget ya. Kemudian kalau nyeri kronik biasanya lebih ke arah kaku, kemudian digerakkan ketika jalan, pada saat duduk mau berdiri itu sakit. Sakit dari jalan ke duduk lagi itu sakit, jalan jauh, terlalu jauh sakit. Nah mungkin seperti itu, tetapi pada radang akut itu sangat mudah sekali kalau Bapak Ibu membantu kita sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan sesuatu yang di rumah, yaitu redakan radangnya dengan kompres pada bagian yang sakit itu dengan es. Es itu dibalut dengan kain handuk, kemudian ditekankan pada daerah yang nyeri, bisa diberikan selama 15 menit ya. Kemudian jangan lupa itu dilakukan peninggian, jadi tungkainya diangkat sehingga dia terjadi elevasi ya. Kemudian juga istirahatkan, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah aneh-aneh, nggak usah naik turun tangga, melakukan aktivitas berlebihan, cemas berlebihan, nggak usah. Tapi biarkan saja lutut itu beristirahat sehingga dia mengalami fase penyembuhan. Bila dalam 2-3 hari masih tetap nyerinya bertahan, terus dia tidak dapat ditolerir lagi, jangan lupa segera berobat. Karena dengan penata laksanaan yang tepat dari fase akut, maka kita akan dapat menghindarkan nyeri kronik yang berkepanjangan. Nah, tetapi kalau kita lihat nyeri kronik, maka nyeri itu sudah sangat kompleks. Ya, bukan cuma cedera di daerah lututnya, tapi sudah masuk ke daerah pikiran kita. Karena itu bisa mempengaruhi mood, dan juga mengganggu tidur dan juga mengganggu aktivitas kita, kebugaran juga rendah. Kenapa tadi saya bilang harus kita lututnya sehat supaya bugar? Karena kalau sudah kita tidak nyeri lutut, mau bergerak aja sakit. Berarti kita akan menjadi imobilisasi lagi atau tidak bergerak lagi. Jadi kita diem lagi, tambah lagi kaku nyerinya. Dan itu merupakan suatu faktor yang sangat kompleks ya kan? Sehingga
kadang-kadang ada gunung es yang di bawah yang kelihatan dari nyeri kronik. Nah, itu harus diatasin semua ya, Kelihatan termasuk puncaknya aja ya. depresinya, termasuk nyerinya, karena nyeri kronis itu nggak gampang hilang. Tetapi kita dari rehabilitasi medik, kita akan membantu Bapak Ibu dengan cara menata laksana nyerinya. Kita bagi ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu artinya nyeri, istirahat, enak. Itu jatahnya Bapak Ibu di rumah. Tapi kalau udah nyeri, udah mulai istirahat kok masih nggak enak, itu berarti udah sedang. Berarti jatahnya Bapak Ibu untuk berobat. Betul. Ya, jadi kita akan membantu, apalagi nyerinya menjadi hebat. Nah, kita bisa memberikan tadi TENS atau electrical stimulasi yang di situ stimulasi listrik yang menghambat nyeri itu pusatnya di otak kita sehingga dihambat jalannya ya dengan cara memberikan rangsangan yang menghambat nyeri itu. Kemudian bisa kita berikan ultrasound. Ultrasound terapi itu bisa untuk elastisitas atau jadi ototnya menjadi lebih lentur, jaringannya menjadi lebih lentur dan mengurangi nyeri juga dan mengurangi peradangan. Atau mungkin dipanasin. Ya kan, tadi dengan pemanasan dengan lampu ya, misalnya itu menjadi sendinya menjadi lebih smooth gerakannya, jadi kurang, tidak terlalu kaku otot-ototnya. Atau salah satunya tadi yang saya bilang, low level laser itu merupakan suatu terapi yang sangat aman dan juga bisa diberikan dan cepat meredakan rasa sakitnya karena dia meredakan peradangannya dengan cepat dan juga membantu proses penyembuhan dari radangnya. Atau kita bisa suntik juga injeksi. Nah, dan semua itu bertahap tentu saja perlu kita seimbangkan dengan latihan dari rendah, sedang sampai berat. Nah, seperti itu. Untuk aktivitasnya yang perlu dilatih ini mungkin ditahan dulu sebentar ya. Kita masuk jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen ketiga ya Dok ya. Iya betul. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai sehatkan lututmu, bugarkan harimu. Bersama dengan Dr. Teni Suryadi SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi kita bahas pertanyaan email sekarang. Tadi pertanyaan penelpon sudah. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya mohon ditampilkan ada di bawah ini. Intinya nama, usia Anda jika memang pasiennya itu Anda yang ingin tanyakan, atau usia orang yang bermasalahnya ya, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lili. Ibu Lili ini usianya 50 tahun dari Tangsel, Tangerang Selatan. Halo dokter, saya Lili usia 50 tahun, berat badan saat ini 57 kg. Tinggi badan sayangnya tidak dijelaskan berapa. Saya punya keluhan nyeri-nyeri dan kaku pada jari tengah tangan kanan saya, tidak bisa ditekuk. Nah, dan suka terasa nyut-nyutan. Pinggul saya juga suka nyeri dokter. Sendi lutut saya juga sering bunyi krenges-krenges gitu ya. Kira-kira di terapi apa ya dok? Atau saya harus minum obat apa? Terima kasih. Nah ini kan artinya bukan hanya lututnya yang bermasalah, tapi sendi-sendi yang lain barangkali ya dok ya. Bunyi krenges-krenges itu artinya bagaimana dok? Apakah mungkin gejalanya mengarah ke penyakit tertentu sehingga bisa terdengar gitu ya dok ya? Atau seperti apa sih yang perlu dievaluasi lagi dari Ibu Lili ini kasusnya dok? Ya baik, Ibu Lili selamat siang ya. Baik, dari kasusnya Ibu Lili berarti di sini ada sendi yang terkena di lutut, kemudian di jari tangan, kemudian satu lagi di daerah pinggang ya Bu ya. Nah, kalau sudah ada 3 tempat seperti itu, maka kita harus pemeriksaannya lebih lanjut lagi. Apakah memang ini penyebabnya murni karena pengapuran, karena usia juga, proses degeneratif yang bisa menyerang semua sendi, atau memang ada penyakit inflamasi yang lain seperti rheumatoid arthritis ya, penyakit rematik atau penyebab yang lainnya. Tetapi tadi dibilang ada bunyi krenges-krenges, itu sering terjadi gesekan antara tulang dengan sendi itu kan dia kan jika ada peradangan akan berbunyi krepitasi krek-krek gitu. Kadang-kadang kalau kita berjalan kayak krek-krek di antara sendi lutut. Nah, itu sebenarnya tanda peradangan. Artinya di situ memang ada sumber nyeri yang harus diatasi. Tetapi manakah yang merupakan terapi yang tepat? Kita lihat dulu. Ini fasenya akut apa kronik, kemudian nyerinya sampai nyeri skala berapa, kemudian penyebabnya apa. Saya sarankan mungkin Ibu Lili bila tidak keberatan untuk datang ke tempat kita, salah satunya di Rumah Sakit Hermina Podomoro, bisa bertemu saya atau penyakit dalam atau dokter ortopedi atau dokter saraf juga bisa, karena memang kita harus mengatasi nyerinya sesegera mungkin. Tadi juga dibilang bisa terjadi di daerah pinggang, itu juga bisa
ada pengapuran, bisa karena peradangan, dan juga tadi ada jari yang tidak bisa ditekuk. Kadang-kadang itu juga ada yang disebut trigger finger atau jari yang kaku karena sendinya nyangkut. Nah, itu juga bisa. Apakah yang itu? Bagaimana menata laksananya? Mungkin lebih tepatnya kalau ibu bisa datang ke kita. Tapi untuk sementara ibu coba kompres dingin saja ya pada daerah yang nyeri atau cedera. Kemudian bila dalam 1-2 hari kompres dingin 15 menit itu sudah meredakan nyeri, artinya ibu cukup dengan beristirahat ya, mengistirahatkan sendinya. Kemudian bisa melakukan aktivitas lagi, tetapi kalau misalnya memang nyerinya ini udah lama dan kompres dingin ini tidak membantu, tentu saja nggak cukup dong, berarti kita harus pemeriksaan lebih lanjut. Silakan Ibu, kami tunggu untuk konsultasinya ke tim kita, mungkin bisa karena ke Hermina Podomoro kali ya, bisa ketemu dokter juga gitu ya, mungkin nanti ada pemeriksaan apa yang diperlukan gitu ya dok ya, seperti itu. Lebih seperti itu. Baiklah, kita move on dulu ya ke pertanyaan berikutnya ya, ini dari Bapak Mudi Muryadi 56 tahun dari Tangsel lagi nih, Tangerang Selatan ya. Dok, sendi lutut saya terasa nyeri dan seperti ada memar di lutut saya sudah sekitar 3 mingguan. Bagaimana pengobatannya? Apakah saya harus ke dokter atau masih saya bisa atasi sendiri di rumah dan sebaiknya dengan cara apa? Terima kasih dok. Jadi kalau misalnya tadi dokter bilang coba dulu nih dikompres, tapi ternyata kok bukannya mereda malah jadi makin kacau nih keluhannya gitu ya. Sehingga jangan jangan ditunda-tunda lagi, segeralah untuk ini jatahnya dokter nih tadi ya, untuk menanganinya. Tapi pada intinya ada red flags juga nggak sih dok? Artinya selain mungkin kita udah usaha nih, atau mungkin udah minum obat warung misalnya, obat anti nyeri gitu ya, atau mungkin ada tanda-tanda yang lebih mengancam lagi apa sih sehingga kita harus segera lah dibawa ke dokter. Jangan Jadi ditunda. memang tadi salah satunya pertanyaan ini ada memar. Nah, memar itu salah satu tanda bahaya juga karena berarti di situ kemungkinan apakah memang dia warnanya kebiruan, jangan-jangan isinya darah. Nah, kita nggak tahu juga kan. Kalau misalnya memang cuma tanda radang, refleksnya itu sebenarnya ada nyeri akut, radang, sudah mengganggu, tidur nggak enak, jalan nggak enak, aktivitas nggak enak, ya kan? Itu berarti nyerinya itu sudah harus ditanganin. Bukan yang hilang timbul nyerinya. Betul. Ya, dok ya? Kemudian ada kekakuan sehingga udah terlihat dia bengkok. Nah, kalau sudah bengkok berarti mungkin sudah cederanya lebih lanjut. Kemudian juga ketika berjalan mau duduk ke berdiri aja itu udah susah. Nah, itu berarti sudah ada tanda bahwa ini terjadi masalah yang lebih berat. Atau disertai juga misalnya baal, kesemutan Kemudian ada kelemahan otot, jangan-jangan nyeri lututnya ini bersamaan dengan saraf kejepit di daerah pinggang. Nah, kita harus aware juga ada kalau penyakit memang lain terjadi dong, itu. berarti. Atau dipegang ada benjolan, ternyata itu tumor. Bagaimana? Ya kan? Berarti kita harus segera ke dokter seperti itu. Dicari tahu apa sih penyebab utamanya Betul, gitu ya dok ya. Ya. Nah, untuk yang tadi karena memang penyebabnya itu disertai memar dan bengkak, saya rasa saya curiga jangan-jangan ada masalah yang lebih kompleks di daerah lutut yang membutuhkan pemeriksaan. Misalnya kita harus ronsen, kita USG atau kita MRI, kita lihat nih penyebabnya. Nah, dan kemungkinan ya mungkin perlu diterapi aja atau mungkin kalau memang ada cairan kita perlu aspirasi atau disedot ya, dan kemudian kita perbaiki dari biomekanika. Jadi bagaimana Bapak berjalan, beraktivitas itu semua harus diperbaikin juga sehingga bisa membantu Bapak Budi ya tadi ya. Pak Budi seperti Muryadi itu. Ya. Silakan Pak, kami tunggu aja supaya kita bisa bantu Bapak dengan lebih enak ya. Oke, jadi biar dokter bisa lihat langsung ya kondisi seperti lututnya bagaimana, memarnya seperti apa juga. Jadi intinya memang kalau untuk bicara penanganan tadi kan ada beragam ini ya dok ya, pilihan disesuaikan dengan derajat ringan sedang beratnya. Tapi juga kan nggak sampai berhenti sampai sini aja, tapi ada PR yang bisa dilakukan si pasien di rumah ya dok ya. Tadi ada aktivitas yang katakanlah gerak-gerak mungkin gerak sederhana yang ternyata sangat membantu untuk meredakan gejala atau memang untuk kesehatan lutut secara umum sih dok gitu ya. Seperti apa sih dok mungkin supaya kita juga bawaannya tuh nggak mager gitu ya dok ya. Gerakan seperti apa yang bisa dilakukan di rumah dalam upaya untuk mungkin mencegah komplikasi juga salah satunya, bisa seperti itu juga nggak dokter? Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya Mbak Rini ya, bahwa lutut kita ini kan nggak berdiri sendiri, dia berhubungan dengan sendi lainnya. Kalau kita di rumah kita seringkali duduk diem aja, itu menyebabkan kita sendinya kaku. Cara terbaiknya adalah setiap 20 menit sekali atau mungkin 1 jam sekali kita bangun aja, berdiri. Kita berdiri, kita gerakan sendi kita, itu udah melakukan satu gerakan mengurangi kekakuan di sendi lutut dan sendi lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita pegang ya. Ini bagian otot paha depan ini merupakan otot yang penting untuk lutut kita. Kalau misalnya saya gerakkan, tarik kakinya naik ke atas ya. Jadi misalnya kaki saya ini lututnya ya. Dari gini ya. Kemudian kan kita duduk, kita luruskan
Nah, berarti dia posisinya lurus ya. Nah, lututnya lurus ini kita pegang itu sudah melakukan suatu gerakan otot dan itu gampang sekali. Bapak Ibu bisa gerakan lututnya, kemudian ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kemudian diturunkan kembali, jadi ditekuk kembali. Itu ada satu gerakan yang sudah bisa menggerakkan sebenarnya otot ini dan gampang sekali. Sambil Jadi bisa latih dilakukan ya. di rumah dan dilakukan di mungkin di sekolah atau di tempat kerja. Kemudian jangan lupa untuk membatasi aktivitas yang berlebihan. Misalnya mau diet, salahnya kadang-kadang orang bilang, saya mau diet, saya naik turun tangga. Nah, itu berbahaya sebenarnya karena memang tidak disarankan untuk naik turun tangga terlalu berlebihan. Tapi lebih baik kita melakukan latihan seperti berjalan yang sudah, kalau nggak ada cedera ya bisa kita latih, misalnya kita tiap 30 menit kita jalan pagi gitu ya, dengan menggunakan protokol kesehatan tentu saja, Pakai atau masker, mungkin di jaga rumah jarak. gitu ya. Jadi kita melakukan aktivitas yang menggunakan sendi-sendi besar kita, salah satunya itu otot-otot di daerah paha dan daerah betis kita ikut berkontraksi kan, dan itu sudah menyehatkan lutut kita juga gitu. Jadi balik lagi ke prinsip rehab medik ya dok ya. Ya. Jadi intinya tuh apa, menguatkan fungsi-fungsi ya sendi ya otot segala macam gitu ya dok ya. Betul. Sambil mungkin mempertahankan fungsi yang udah ada ya, kalau yang aku sering dengar Betul, seperti itu betul. ya. Karena kan kita mencegah supaya ya nggak jadi jauh lebih buruk sekali Betul, lagi itu ya betul, dok ya. ya. Bila tidak bisa mengobati, yang kerjakan adalah kita mencegah. Nah, bila sudah bisa diobatin, tanganilah sehingga tidak terjadi kerusakan lebih parah. Betul. Itu adalah prinsip yang harus ditetapkan. Karena kita semua akan menua, Mbak Rini. Betul. Tetapi kalau bisa kita hambat penuaan itu dengan aktivitas yang cukup dan optimal dan juga tidak membebani terlalu berlebihan, maka kita sudah menyehatkan lutut kita dan tentu saja kita akan menjadi bugar. Seperti itu. Sebetulnya mungkin kalau olahraga yang kan sering dengar ya dok ya, oh yang enak tuh ya tadi berenang gitu, Ya. karena kan tadi kan apa ya, secara gravitasi bla 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 terus terasa ringan segala Ya. macam. Tapi kan karena lagi pandemik ini, tadi mungkin yang olahraga-olahraga yang tadi dokter sampaikan Ya, ya bisa dilakukan jadi ya dok untuk ya. di rumah itu kita bisa melakukan suatu olahraga dengan matras. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu suka senam, Tai Chi merupakan salah satu pilihan yang bisa dilakukan untuk melakukan pembebanan dan juga pelatihan pada sendi lutut kita serta menguatkan otot-ototnya dan juga melatih faktor keseimbangan dan juga keselarasan dari panggul dan juga lutut kita dan pergelangan kaki kita. Oh, lengkap ya dok ya Iya, manfaatnya. betul. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan olahraga yang di matras juga, ya kan? Ada yoga, ya, kemudian pilates, ya kan? Itu bisa merupakan pilihan. Tetapi dalam tanda kutip, bila sedang terjadi nyeri yang sudah mengganggu, artinya konsultasikan, gerakan itu mungkin salah. Jangan sampai dilanjutkan malah jadi cedera. Gitu. Lagi seperti hati-hati itu. ya, tetap Iya, berada di tetap bawah pengawasan berhati-hati. dokter juga gitu Betul, ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti Ya. dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus take home message dari dokter ya. Ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Teni Suryadi SPKFR dari Rumah Sakit Hermina Podomoro, masih membahas mengenai sehatkan lututmu, bugarkan harimu. Dan dokter, di segmen terakhir Dr. Teni, jadikan sebelum ke closing statement, gimana sih gitu ya, bagaimana sih caranya kita semua, mau yang usianya muda atau usianya mungkin udah nggak muda lagi, pendekatannya sebenarnya sama nggak sih dok? Karena kan tentunya kan dari segi aktivitas juga pasti beda gitu ya. Jadi apa sih yang perlu kita barangkali ubah habitnya sejak awal gitu ya, atau modifikasi lifestyle yang diperlukan seperti apa sih, mengingat faktor resikonya juga banyak untuk mengalami nyeri lutut nih di usia muda sekalipun. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya lutut kita ini tidak mengalami masalah gitu ya, kalaupun ada masalah ya sedikit lah ya. Iya. Kira-kira seperti apa dokter? Baik, jadi tadi saya udah jelaskan ya, mungkin pemirsa semoga lebih udah mengerti kan ya, tapi kita supaya lebih mengerti bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah. Satu, kurangin beban dengan cara kurangin beban berat badannya ya. Kemudian kurangi beban gesekan dengan cara
tidak terlalu aktif, tapi juga tidak terlalu diam. Ya, jadi imobilisasi harus dihindari, overuse juga harus dihindari. Karena dengan mengurangi itu saja kita akan mencegah lebih besar lagi cedera yang terjadi. Ya, kemudian gunakan alas kaki yang tepat karena dengan alas kaki yang tepat akan mensupport kita untuk beraktivitas dengan lebih baik dan tidak mengganggu kerja lutut kita. Kemudian duduklah dengan posisi yang baik, berdiri dengan posisi yang baik sehingga beban tumpuan itu rata kanan kiri pada kedua lutut kita, tidak bertumpu pada satu sisi. Kemudian yang harus diperhatikan juga tetap aktif dengan batasan optimal. Artinya kalau Bapak Ibu jangan duduk aja tapi tetap melakukan aktivitas, boleh melakukan olahraga misalnya bersepeda atau mungkin tadi berjalan. Tetapi kalau sudah timbul nyeri, artinya sudah ada cedera, istirahat. Itu adalah alarm kita untuk kita tetap jangan sampai cederanya berlanjut lebih lagi. Dan bila sudah cedera, segera cepat diatasi sehingga tidak terjadi proses menua lebih dini. Atau kalau sudah ada penuaan, jangan sampai dia menjadi lebih berat lagi sehingga harus butuh operasi atau yang lain gitu. Paling berat kayak gitu ya dok. Tapi kalau sudah butuh operasi, kalau memang sudah seharusnya lakukan. Dan setelah jangan itu ditunda juga gitu. Jangan ditunda, tetapi kita berikan program sebelum dan sesudah operasi. Terus ngomong-ngomong juga tadi patokannya gimana sih dok kalau untuk olahraga gitu ya? Apakah seminggu minimal 3 kali atau ada juga saya tiap hari deh karena saya takut nyari jadi OA lebih dini atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya bagaimana dokter? Ada patokan secara sederhananya nggak sih mungkin supaya nggak jatuhnya overuse juga atau juga nggak terlalu pasif atau masih kurang gerak nih gitu ya dok ya. Patokannya seperti apa dok? Jadi kita boleh melakukan olahraga itu kalau di usia muda tanpa ada halangan sebenarnya 3-5 kali seminggu itu nggak apa-apa. Tetapi yang dianjurkan adalah olahraga yang tidak high impact atau tidak menumpu pada lutut kita terlalu berlebihan. Misalnya melompat terlalu banyak tidak diselingi dengan latihan yang lain. Karena olahraga itu harus mencakup kebugaran ya, artinya jantung parunya ikut dilatih, dia kemudian dikuatkan otot-ototnya, kelenturannya harus dijaga dan juga memberikan motor kontrol ke otak kita sehingga terbangun keselarasan ketika kita beraktivitas juga dengan cara melakukan aktivitas yang cocok, misalnya tadi tai chi olahraganya. Jadi dia menyelaraskan seluruh tubuh kita untuk bekerja secara sinergis. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada penyakit degeneratif, misalnya OA apalagi grade 2, 3, 4, berarti kita harus atur sehingga dia punya beban lebih ke arah penguatan ototnya sehingga dia lebih kuat dan juga lebih fleksibel sehingga dia menjadi menopang dengan lebih baik sehingga tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Atau mungkin tren yang sekarang kan pada sepedahan tadi sepeda, ya dok ya? Boleh, sepeda boleh. Sepeda statis itu dianjurkan sekali, ya sepeda yang diam di rumah ya. Kemudian sepeda yang di luar juga boleh tapi menggunakan protokol kesehatan. Boleh dilakukan 30 menit ya, tapi pada awalnya mungkin boleh dimulai dari 10 menit, 15 menit, dinaikkan bertahap dan juga kalau kita bisa ketemu, kita akan atur bebannya untuk Bapak Ibu tuh berapa. Karena memang kita lebih baik sesuaikan, tapi secara umum boleh. Kalau tidak ada masalah, tidak ada nyeri, tidak ada sesak, berarti itu boleh. Masih boleh. Jadi ada targetnya, terus bertahap juga ya terapinya, nggak yang langsung jadi nafsu gitu ya, maunya instan terus maunya dikejar supaya cepat sembuh gitu ya, tapi malah resiko juga. Jadi bersabar juga, agak rileks juga gitu ya dok. Karena tadi kan pikiran juga kan perlu diatur juga ya dok ya. Iya betul, karena psikologis berpengaruh juga terhadap nyeri. Dokter, karena waktunya juga terbatas, Dokter Teni, jadi kesimpulan ya yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin teman-teman di usia produktif barangkali ya. Karena kan kita pengen masa depan kita nih jadi jauh lebih produktif, lebih bugar tentunya dengan investasi di awal nih, mungkin dengan closing statement dari Dokter Teni seperti apa? Silakan. Baik. Jadi closing statement dari saya adalah 1, jagalah kesehatan lututmu dengan cara tetap aktif dan tetap ceria. Karena dengan tetap aktif kita akan dapat memberikan suatu pergerakan yang dinamis pada pada lutut kita, sendi lutut kita, tetapi optimal dalam arti tidak melebihi kapasitas yang bisa kita terima. Dan kurangin bebannya dengan cara menurunkan berat badan dan juga mengurangi aktivitas yang berlebihan yang merusak sendi lutut kita, dan juga kita dapat melakukan olahraga yang dapat mencegah kerusakan dengan lebih lanjut dengan cara menguatkan otot lutut kita, memberikan kelenturan yang baik pada sendi lutut kita,
dan juga kita memberikan keseimbangan yang baik sehingga lutut kita dapat bekerja dengan baik juga, dan juga menguatkan kebugaran kita dengan cara melakukan aktivitas dan tetap bugar sehingga kita tetap sehat di masa pandemi dan untuk selanjutnya. Salam Indonesia bebas nyeri. Wow, keren sekali penutupnya ya. Dokter Teni, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter, sehat selalu untuk dokter ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.